Sebaiknya jangan semedi di Goa Maria. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaibu. Saya mau memberi edukasi dan meluruskan, sebaiknya jangan bersemedi di Goa Maria. Dalam beberapa tahun saja saya pernah menjadi orang Katolik, karena dulu pacar saya orang Katolik ya. Kan gitu ya. Dulu pacar saya orang Katolik, jadi saya ikut Katolik kurang lebih ya mungkin 1-2 tahun lah begitu ya. Begitu ya. 1-2 tahun. Terus saya sekali-sekali pernah ikut ziarah ke Goa Maria. Dimanapun tempatnya namanya selalu Goa Maria, lalu ditambah nama lokal Goa Maria Sremo atau Kokap Kulon Progo. Nah itu saya pernah ke sana ya. Goa Maria Muntilan ya, namanya Goa Maria karena di dalamnya ada patung Maria. Apa yang dilakukan di sana waktu dulu masih gelap ya, artinya hanya memakai penerangan sederhana lah ya. Kalau sekarang mungkin sudah ada listrik. Orang itu bersemedi di situ minimal itu 4 jam ya, 4-5 jam. Beberapa orang nginep di dekat-dekatnya situ ya, rumah penduduk atau ada penginapan, nginep. Tujuannya apa? Mau ziarah ke goa ya. Saya sih nggak mau, saya nggak mau itunya, doanya saya nggak mau, tapi saya ngikut ke sana ya. Itu karena dulu pacar saya orang Katolik ya. Lalu apa yang terjadi di dalam sekitar 4-5 jam itu suasananya mistis ya, sangat mistis Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa sangat mistis Pak? Ya maaf kata ya, suasananya itu, ini bahasa saya ya, nyetan banget, ngiblis banget ya, nyetan banget gitu. Suasana mistis yang penuh dengan setan, dengan roh-roh jahat, dengan iblis. Mistis sekali suasananya ya. Kenapa? Kita lihat 2 Petrus 2 ayat 4, di goa-goa itu memang dipakai oleh Allah untuk nyimpan malaikat yang berdosa. Dipagari oleh Allah, malaikat itu nggak bisa keluar. Orang sih bisa masuk, karena ini pagar oleh Allah, sehingga sama dengan penjara roh ya, nggak bisa keluar rohnya. Padahal roh lu ya, termasuk malaikat berbuat dosa yang ada di 2 Petrus 2 ayat 4, disimpan di goa-goa gelap. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang bersemedi di goa gelap, mistis sekali. Mereka mengira aku dapat suatu wangsit atau wahyunya sangat merinding saya, katanya tuh. Kata pacar saya itu dulu ya, suasananya sangat merinding. Nah terus ya sudah, saya mah ini aja lah ya, diemin aja, mau bagaimana ya, walaupun merinding gitu ya, seperti itu Saudara. Karena di situ memang sarangnya malaikat berbuat dosa. Jadi di tempat gua gelap tidak mungkin Pak Anda berdoa kepada siapapun dia ya. Kebetulan hampir semua gua itu isinya patung Maria, hampir semua ya, Goa Maria makanya disebutnya. Lalu suasananya mistis ya. Ada yang cerita dan lain sebagainya lah, nggak usah cerita lah, saya mistis sekali, betul-betul mistis ya. Suasananya itu penuh dengan perkataan saya, nyetan banget, ngiblis banget ya, suasananya seperti itu ya. Tapi ya orang-orang ya begitulah, campur aduk antara rasa takut sama jangan-jangan ini hadirat Allah katanya. Ingat ya Pak Ibu, 2 Petrus 2 ayat 4, di dalam gua gelap tidak pernah ada Allah, tidak pernah ada. Yang ada di sana adalah malaikat yang berbuat dosa, sengaja disimpan nunggu sampai nanti penghakiman ya. Aduh Pak ya. Jangan takut, akulah yang awal juga yang akhir. Aku telah mati namun lihatlah,
aku hidup. Jangan takut, akulah yang Alfa juga Omega. Lihatlah aku duduk di tahta selamanya. Pujian sembah Tuhan Allah. Yesus Kristuslah satu-satunya. Alfa Omega di tata surga. Yesus Kristus namanya. Saya menghimbau jangan lagi semedi berziarah di Gua Maria. Ya, saya pernah mengalami ya dulu ya, walaupun saya tidak ikut masuk ya, karena waktu itu otak saya sudah cerdas. Otak saya sudah lumayan cerdas. Enggak ini mah. Itu dalam bahasa Jerman, sengoro. Sengoro ada Gusti Allah di situ. Itu otak saya sudah cerdas dulu. Sengoro itu bahasa Jerman itu ya. Clear, yuk back to the scripture, yuk kembali ke Alkitab. Sembah itu Yesus Kristus. Aduh Pak, aku tuh ngenes loh Pak. Ya, kalau tahu kok kalian sembah Maria, kalian sembah Tritunggal, sembah itu Yesus. Satu-satunya Tuhan Allah. Dijamin selamat. That's it. Haleluya. Amin.